Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari penjelasan mengenai bahaya-bahaya diskusi dan budi pekerti yang membinasakan yang terbit daripadanya. Minggu kemarin sudah sampai G. Yang selanjutnya adalah H. Sebagian daripadanya adalah nifak. Tidak diperlukan untuk menyebutkan dalil-dalil mengenai ketercelaannya. Mereka terpaksa kepadanya karena mereka bertemu dengan para lawan bicara, para pecinta dan pengikut mereka, dan mereka tidak mendapatkan selain kasih sayang kepada mereka dengan lidah, menampakkan rindu dan menanyakan perihal kedudukan dan keadaan mereka. Hal itu diketahui oleh pembicaraan dan orang yang bijak bicara. Dan setiap orang yang mendengar dari mereka bahwa hal itu kedustaan, palsu, nifak, dan keburukan. Mereka berkasih sayang dengan lidah dan berbenci dengan hati. Dan berbenci dengan hati. Kita berlindung kepada Allah yang Maha Besar dari yang demikian itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'allama an-nasul ilma wa tarakul amala wa tahabbu bil alsuni wa tabaghadu bil qulubi wa taqata'u fil arhami la'anahumullah inda dzalika fa'asammahum wa ma absaruhum." Yang artinya apabila manusia belajar ilmu dan meninggalkan amal, mereka saling menyinta dengan lidah, saling membenci dengan hati, dan saling memutuskan dalam persaudaraan, maka Allah mengutuk mereka ketika itu. Lalu ia menulikan mereka dan membutakan pandangan mereka. Jadi terlalu percaya dengan omongan, dengan cinta dengan lidah, omongan, dan saling membenci dengan hati, saking bencinya dari hati ongkur, dan saling memutuskan dalam persaudaraan, maka Allah mengutuk mereka ketika itu. Jadi saat jejak Allah mengutuk, lalu menulikan mereka dan membutakan pandangan mereka. Karena gelak oleh omongan, oleh ate sebenci, akhirnya pandangan becek dan anon dia tertutup dan membutakan pandangan mereka. Al-Hasan meriwayatkan hal itu sahih dengan kesaksian keadaan ini. Dan selanjutnya I. Sebagian daripadanya adalah sombong dari kebenaran, benci kebenaran, dan senang berdebat, sehingga sesuatu yang paling dibenci oleh orang yang berdiskusi adalah munculnya kebenaran pada lidah musuh lawan bicaranya. Jadi selok bagus dalam diskusi sombong dari kebenaran. Jadi karena bener akhirnya sombong dengan kebenaran. Jadi walaupun bener pun sombongnya lo bagus kian. Benci kebenaran jadi makai bener kadang enggak lo senang benci, ya lo bagus kian. Dan senang berdebat, sehingga sesuatu yang paling dibenci oleh orang yang berdiskusi adalah munculnya kebenaran pada lidah musuh lawan bicaranya. Jadi paling boleh senang berdebat sehingga sesuatu yang paling dibenci oleh orang yang berdiskusi lawan bicara apa bener kita aja. Maksudnya bener cuman bener cuman karena dia lawan bicara abare lo terima akhirnya. Apa ngerasa makai jim aslinya memang dia bener. Cuman karena benci gila ruah, juga sama tak dan bicara lah. Akhirnya abare keluar rasa benci walaupun dia bener. Betapapun kebenaran itu muncul, maka ia bersedia untuk menentangnya dan mengingkarinya. Walaupun dia bener, walaupun orang-orang lain saya percaya bener, abang reng lo terima untuk menentangnya dan mengingkarinya dengan sejauh-jauh kesungguhannya. Jadi ongkong kulo terima walaupun dia bener. Makanya dia lo bagus dia. Dalam diskusi itu harus saling terima, ke masa bener, ke masa salah dia. Harus bersikap bijak. Dan ia kerahkan puncak kemampuannya dalam menipu, tipu daya, dan kalah untuk menolak kebenaran itu, sehingga perlawanan padanya menjadi adat kebiasaan lalu. Jadi kudu terima. Kudu terima. Intinya karena aja lawan debat, mau bener ya kudu terima.
Dan dia kerahkan puncak kemampuannya dalam menipu. Akhirnya karena gila lolo tremang. Cara Potter. Potter salah. Tipu daya dan kalah untuk menolak kebenaran. Allah. Itu sehingga perlawan padanya menjadi adat kebiasaan naluri. Jadi karena gelar timbulnya beci jadi kebiasaan. Saat omongan dia bener, pale demo carana abot dibiro lo kalah gelar. Maka ia tidak mendengar perkataan kecuali timbul dari nalurinya pendorong untuk berpaling sehingga hal itu terbiasa pada hatinya terhadap dalil-dalil Al-Quran dan lafal-lafal syarat. Ia memukul sebagian daripadanya dengan sebagian yang lain. Jadi bila bener karena saking terbiasanya, jadi naluri saat bener abang jok male demo carana terus kalah orang jiyah deh. Padahal orang jiyah gelar bener deh. Tengah kalau bener tapi lo. Walaupun karena kebiasaannya gelar make dalil-dalil Al-Quran bila lafal syarat pale giyah deh. Ia memukul sebagian daripadanya dengan sebagian yang lain. Jadi walaupun halal Al-Quran sampai ke lafal-lafal hadis, laban boleh bi Al-Quran boleh. Demo cara juga kalah deh. Demo cara nak orang yang gelar kalah deh. Berdebat untuk menghadapi perkara yang batal itu adalah diperingatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan untuk meninggalkan perdebatan yang benar terhadap yang batal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma tarakal mira'a wa huwa mubtilum, banallahu lahu baitan fi rabdil jannati wa man taraka limara'a wa huwa muhikkum banallahu lahu bainan fi a'lal jannati." Yang artinya barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal ia batal, maka Allah membangun rumah untuknya di sekeliling surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal ia benar, maka Allah membangun rumah untuknya di atas surga. Jadi lo siapa orang dalam diskusi istilahnya meninggalkan perdebatan padahal ia batal. Maksudnya batal jo ocang gelaro salah deh. Mungkin seperti itu. Padahal ia batal, maksudnya batal gelaro ada yang lebih munetinaki. Allah membangun rumah untuknya di sekeliling surga. Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal ia benar, maka Allah membangun untuknya di atas surga. Jadi bila walaupun abang bener, cuma abang ngalah, lo memperpanjang gelar diskusi gelar, lo arbu ibaratnya ngalah. Allah bangun lagi rumah untuknya di atas surga. Allah Ta'ala mensamakan antara orang yang buat atas Allah dengan kedustaan dan orang yang mendustakan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman. Jadi Allah mensamakan antara orang yang buat atas Allah dengan kedustaan dan orang yang mendustakan kebenaran. Allah Ta'ala jadi padang antara gila membuat atas Allah, jadi tentang Allah abai tentang kebenaran barang sebener je padang. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma za'ahu." Surat Al-Ankabut ayat 68 yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau yang mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Jadi lebih zalim kemang sebaik-baik tentang Allah, sebaik-baik tentang kebenaran barang sebener. Dan dia Allah Ta'ala berfirman, "Wa man adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi izzahu." Surat Az-Zumar ayat 32. Yang artinya, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya. Jadi pada antara orang yang gila sabai-gabai, ibaratnya abai-gabai tentang Allah, sabai-gabai tentang barang sebener aja pada. Dan sekian, singkat saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.